Ibu berkaitan dengan rencana kita minggu depan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah diizinkan besok untuk ikut belajar di kelas Bu Ainul mengamati pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Berkaitan dengan supervisi akademik yang kita akan lakukan minggu depan itu di kelas 5. Sebelum kita melakukan itu, saya ingin bertanya-tanya berkaitan kegiatan besok. Diadakan pra-observasi pada hari ini. Kegiatan supervisi besok kira-kira mau dilakukan pada tanggal Senin bisa tanggal 14 November. Di tanggal November berarti hari Senin besok ya Bu. Pada jam berapa? Jam pertama ya. Oh, berarti jam Sekitar 70 menit. Oh, 70 menit. Kira-kira besok itu ada materi pelajaran apa Bu? Matematika, kemudian materi kecepatan. Untuk tujuan pembelajaran yang tidak dicapai, Tujuan pembelajarannya supaya anak memahami konsep bagaimana cara menghitung kecepatan dengan praktik. menghitung kecepatan dengan praktik. Dan untuk fokus yang ingin coba Ibu kembangkan pada kegiatan supervisi besok itu pada fokus apa Bu? Pada fokus diferensi konten dan diferensi proses. Jadi nanti kita akan fasilitasi dengan cara anak kita berikan dulu tayangan dan kita terangkan sebentar. Kemudian anak kita ajak untuk praktek menggunakan kinesthetiknya. Dia lari, kemudian kita ajak untuk menghitung kecepatan dia. Berarti bisa disimpulkan seperti pembelajaran kontekstual atau praktek tapi dia mengalami sendiri. Nah, saya sangat tertarik sekali nanti untuk kegiatan besok. Nah, untuk kegiatan besok itu ada harapan apa yang ingin coba Ibu capai selain dari tujuan pembelajaran yang akan sampai anak-anak? Harapan saya dari kegiatan supervisi yang sudah lakukan yaitu menerapkan pembelajaran yang diferensiasi yang saya desain dan mencapai tujuan pembelajaran yang saya Dari Ibu, untuk kegiatan pra-observasi kali ini saya rasa cukup ya. Semoga kegiatan supervisi yang pada tanggal besok Senin berarti ya Senin tanggal 14 November berjalan sesuai dengan harapan dan sukses untuk Bu Ainul. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Ainul. Selamat siang Bu Muda. Mohon izin ya Bu bagi berkaitan dengan tadi hasil observasi pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas Bu Ainul. Sebenarnya terima kasih sekali ya, saya tadi beri kesempatan untuk ikut serta tadi belajar bersama anak-anak. Bu Ainul, ini tentang tadi kegiatan yang telah Bu Ainul lakukan di kelas. Bagaimana kesan Bu Ainul setelah tadi melaksanakan pembelajaran dengan anak-anak tadi? Alhamdulillah merasa lega karena sesuai dengan apa yang saya rencanakan, walaupun sebenarnya masih ada yang menurut saya kurang dari saya maupun dari media atau yang lain. Ainul menyampaikan ada sesuatu yang belum maksimal. Nah, kalau boleh tahu yang belum maksimal di situ itu tentang apa Bu? Tadi saya tentang pemuatan konsep karena tadi sebenarnya saya sudah memberikan konsep pembelajarannya tentang kecepatan, tetapi saya itu agak lupa terbalik. Setelah saya berikan konsep dari saya lupa memberikan tambahan video. Jadi anak itu setelah saya terangkan langsung saya suruh praktek. Nah, saya baru ingat, ternyata saya lupa memberikan tambahan video. Jadi ada anak yang sudah mencapai batas pemahaman dan ada yang masih belum atau hanya ikut-ikutan saja. Berarti ada part susunan yang terlewat. Yeah. Tapi sepertinya tadi juga disampaikan ya di akhir. Yeah. Saya ulang kembali dengan harapan anak yang tadi belum mencapai batas pemahaman, setelah saya berikan soal lagi, dia
dapat mencapai itu. Malah sepertinya kalau menurut saya tuh anak tadinya itu tadi pelaksanaan pembelajaran itu mereka tuh menemukan konsepnya terus dikuatkan dari video itu. Untuk selain tadi Bu, apakah ada yang masih mengganjal selain tadi terbaliknya susunan atau yang direncanakan tadi Bu? Ada, karena masih ada beberapa anak yang menurut saya masih berat untuk mengikuti pelajaran di kelas 5. Jadi menurut saya anak itu belum bisa mengikuti dalam pembelajaran kelas 5. Jadi ada jongklang di kelas itu. Kalau melihat ada beberapa nggak Bu? Beberapa. Mungkin 1, 2, 3. Untuk memfasilitasi anak tersebut, ide dari Bu Ainul agar dia juga bisa ikut pembelajaran, bisa mengikuti, setidaknya ikutlah, dia aktif untuk ikut, itu ide yang mungkin akan saya terapkan di dalam pembelajaran itu seperti apa. Jadi dari beberapa sharing dengan guru yang lain seperti guru pertemuan lain, bahwa anak seperti itu kita tidak bisa samakan dengan yang lain. Jadi saya hanya memberikan dia mengikuti pembelajaran seperti temannya, tapi pencapaiannya berbeda, tingkat kesukaannya berbeda, tidak seperti mereka yang menghitung. Bahkan dia mengikuti saja itu sudah termasuk pembelajaran, walaupun dia belum tahu maksudnya apa, karena memang kekuatannya berbeda dengan saya bisa menyimpulkan Bu Eni sudah memetakan kebutuhan atau kesiapan belajar masing-masing anak. Karena setiap anak, khususnya di kelas Bu Eni juga ternyata ya beragam. Dan tadi juga Bu Eni sudah memberikan tayangan video, bahkan mengajak anak praktek. Itu kalau tadi disampaikan ke anak, tadi kan anak refleksi. Apakah dengan teknik atau metode seperti ini itu menurut Bu Eni itu dengan memberikan dengan cara yang berbeda ini, mereka menurut refleksi Bu Eni lebih mudah belajar atau malah mungkin ambiar gitu? Dari memberikan video itu jelas anak itu antusiasnya lebih. Jadi mereka tidak hanya membayangkan, tapi mereka melihat. Dengan cara kita memberikan media dengan mereka bisa melihat, tidak hanya membayangkan. Jadi mereka bertambah antusiasnya, tidak hanya melakukan praktek seperti itu saja. Oh, ternyata di lingkungan sekitar kita ternyata melakukan seperti itu. Jadi memperkuat mereka dengan adanya kayak Nah, dari hal-hal baik dan juga adanya kekurangan, rencana Bu Ainul ke depannya di pembelajaran yang lain mungkin apakah ingin menerapkan yang sama seperti ini atau punya gambaran dengan cara yang berbeda lainnya? Untuk kedepannya saya melihat dari materi yang saya berikan dan juga melihat lingkungan sekitarnya, kira-kira mana sih yang pas kira-kira biar mereka tuh tidak hanya membayangkan tapi bisa melakukan dengan nyata. Kemudian kalau mungkin kok materinya itu terlalu jauh di bayangan mereka, untuk membayangkan saja tidak bisa, di sini juga tidak bisa diberikan, ya saya menambahkan video atau media yang lain yang saya dapat. Berarti memfasilitasi kebutuhan anak baik itu lewat beragamnya media dan juga cara kalau bisa praktek langsung kontekstual. Dan apakah mungkin ada yang bisa membantu Ainul atau alat-alat yang perlu disiapkan, khususnya kalau media kan harus punya harus ada alatnya. Iya, ya alhamdulillah di sekolah kami ada monitor dan tentunya bisa memfasilitasi. Kemudian alhamdulillah juga di sekolah memberikan kebijakan kalau kita ada pembelajaran keluar kelas, kita boleh melakukan outing kelas dengan menambah antusias anak serta bantuan beberapa ibu guru yang lain. Ini kolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Semoga sukses selalu Bu Ainul mengupayakan pembelajaran yang sangat sesuai kepada murid. Terima kasih. Terima kasih Bu.